nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemrograman Java, yaitu saya angkat sebuah tema tentang pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan membahas tentang sub-sub topik yang ada di pemrograman berorientasi objek, yaitu ada kelas, objek, metode, dan package. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek merupakan teknik untuk membuat suatu program berdasarkan objek. Di sini saya mencontohkan objeknya, yaitu manusia, meja, kursi, dan jam dinding. Masih banyak contoh objek yang lain. Pengertian kelas dan objek. Kelas adalah wadah yang berisi abstraksi atau pemodelan dari suatu fungsi atau objek atau benda yang mendeskripsikan data atau sifat karakteristik dan fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Sedangkan objek yaitu merupakan suatu bentuk atau model yang tergantung dari cara pandang objek yang dimaksud. Setiap objek memiliki atribut atau state dan method atau behavior. Untuk atribut yaitu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik objek seperti tipe dan warna. Sedangkan metode adalah fungsi atau segala sesuatu yang dapat dilakukan objek, seperti melindungi dari panas dan hujan. Contoh kelas dan objek. Di sini saya mencontohkan yaitu meja, kursi, dan jam dinding berada dalam objek ruangan. Ruang A, ruang B, dan ruang C berada dalam objek rumah. Ruangan dan rumah ini yang dinamakan kelas. Kelas adalah prototipe yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Sedangkan objek yaitu merupakan instansiasi dari kelas. Di sini saya memberikan contoh berupa gambar untuk lebih mempermudah pemahaman kita tentang kelas dan objek. Gambar segitiga merupakan kelasnya, dan gambar-gambar kecil seperti lingkaran dan persegi yang ada di dalam segitiga itu merupakan objeknya. Di sini juga saya memberikan sebuah contoh untuk sintak pembuatan objek dan kelas. Yang pertama itu ada sintak pembuatan kelas. Yang pertama kelas, nama kelas, buka kurung, dan isi dari kelasnya. Dan tidak lupa diberikan kurung tutup. Untuk membuat objek juga saya berikan contoh sintaknya. Penentu akses publik dan privat. Publik berarti pengaksesan suatu variabel instan atau metode dapat dilakukan dari luar kelas. Sementara privat berarti pengaksesan suatu variabel instan atau metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tidak bisa dari luar kelas. Paket ataupun package. Paket merupakan pengelompokan sejumlah kelas yang terkait ke dalam sebuah unit. Java Class Package. Java memiliki beragam package yang di dalamnya terdapat kelas-kelas dengan beragam fungsi, yaitu Java Lang, Java AWT,
Java Swing, Java Util, Java Math, yaitu merupakan di antara contoh paket yang jumlahnya sangat banyak karena lengkapnya library dalam Java. Untuk Java Class Package ini, saya memberikan contoh sebuah program. Untuk programnya, pertama sekali kita buka NetBeans. IDE di sini saya menggunakan NetBeans 8.02. Kita klik, double klik untuk membuka NetBeans-nya. Kita tunggu sampai terbuka. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini merupakan tampilan awal dari program NetBeans. Untuk pertama sekali yang kita lakukan adalah membuat new project. Untuk project baru yang akan kita buat untuk pembuatan Java Class Package. Yang pertama kita pilih file, atau kita bisa pilihnya melalui menu bar. Di sini juga ada new project. Di sini saya menggunakan menu file, new project. Di kategori kita pilih Java dan projectnya kita pilih Java Application. Kemudian kita klik next. Nah, untuk project name ini, untuk nama projectnya kita beri nama Java Class. Di sini kita bisa menyentangnya atau tidak. Kalau saya tidak menyentangnya karena saya tidak langsung untuk membuat Java Class-nya. Jika dicentang, dia langsung akan masuk ke program. Kemudian saya klik finish. Di sini sudah terdapat Java Class yang kita buat tadi, tapi belum memiliki sebuah Java Package.
Untuk membuat Java Package, kita klik kanan di Java Class, New, Java Package. Nah, untuk package-nya kita buat nama lagi, class. Untuk penamaan terserah kita, yang penting sesuai dengan program yang kita buat. Dalam package kita bisa membuat suatu program, klik kanan New, Java Main Class ataupun Java Class. Di sini saya menggunakan Java Main Class. Kita beri nama lagi untuk class name-nya. Saya beri nama test. Kemudian saya klik finish. Sampai di sini kita sudah masuk di program Java. Kita sudah bisa membuat suatu program di dalam sintak-sintak ini. Ini package-nya yang kita buat tadi, kelas, dan public class-nya itu test. Kebetulan di sini saya sudah membuat programnya, dan untuk mempersingkat waktu juga langsung saja saya buka program yang telah saya buat. Di sini package-nya saya beri nama paket dan kelasnya saya beri nama welcome. Pada kesempatan ini Java Package yang saya contohkan yaitu Java Swing J Option Pen. Jika saya running, dia akan menghasilkan program seperti ini. Sedang proses, dia akan mengeluarkan sebuah message dialog dengan kata-kata hello penonton. Yang ini setelah kita ketikkan di dalam sintak program di J Option Pen. Hello penonton. Tanda strip di sini untuk membuat enter ke bawah. Kita klik OK. Untuk run filenya tadi, kita klik di menu run, baru run file, atau saya klik tadi di keyboard Shift F6. Di sini kita menggunakan Java Swing J Option Pen yang merupakan kelas utama dari Windows untuk menampilkan output menerima pesan. Kelas static J Option Pen memiliki metode showMessage dialog yang berfungsi untuk menampilkan pesan Windows seperti pesan Windows
yang kita lihat seperti ini. Ketika dijalankan programnya. Dan juga bisa untuk menampilkan show input dialog. Untuk kali ini untuk Java Package saya jelaskan sampai di sini. Kita lanjutkan ke materi yang lain. Untuk selanjutnya di sini menggunakan import. Import merupakan mekanisme dalam pemrograman untuk mengakses kelas yang terdapat pada paket ataupun package. Contoh bentuk import di sini dia import nama underscore paket dot nama underscore berkas. Apabila menemui pengimportan paket seperti di bawah ini, terdapat tanda bintang di akhir sebelum tanda titik koma. Tanda bintang ini merupakan wildcard, yaitu menyatakan semua berkas pada paket nama paket seperti contohnya di bawah ini. Berarti semua kelas yang berada pada paket kendaraan. Contoh penggunaan import di dalam sintak. Di sini ada import kendaraan, mobil, kendaraan sepeda. Ada 3 karakteristik yang dimiliki pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu ada encapsulation ataupun pembungkusan, inheritance ataupun pewarisan, dan polymorphis yaitu mempunyai banyak bentuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga materi ataupun teori dari ketiga karakteristik yang dimiliki pemrograman berorientasi objek ini. Kemudian saya akan menjelaskan program dari ketiga karakteristik ini. Untuk yang pertama itu ada encapsulation ataupun pembungkusan. Maksudnya di sini pembungkusan atribut juga metode oleh kelas. Setiap anggota kelas atau atribut pada pemrograman orientasi objek seluruhnya dideklarasikan di dalam kelas. Tidak ada satu kode pun yang ditulis di luar kelas. Contohnya, di sini ada gambaran pembungkusan oleh kelas MyDate pada seluruh anggota kelasnya. Atribut yaitu ada date, method, getD, getMon, dan seterusnya. Berada dalam kelas, tidak di luar kelas. Yang selanjutnya ada inheritance ataupun pewarisan. Pewarisan di sini merupakan seluruh anggota kelas ataupun atribut dan metode yang dimiliki oleh superkelas ataupun kelas induk ataupun kelas orang tua ya parent ke subkelas ke kelas anaknya yang di bawahnya. Superkelas kelas yang letaknya di atas atau kelas tertentu di dalam hierarki. Sedangkan subkelas kelas yang letaknya di bawah kelas tertentu di dalam hierarki. Semua kelas dalam Java termasuk kelas yang membangun Java API merupakan subkelas dari superkelas objek yang merupakan hierarki kelas tertinggi yaitu Java Lang Object. Contoh dari hierarki Java kelas. Di sini saya contohkan dalam bentuk gambar. Ada objek Java kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk kelas A itu merupakan
anak dari objek, dan kelas B dan kelas C itu merupakan anak dari kelas A. Kelas A merupakan superkelas dan kelas B merupakan subkelasnya. Untuk keyword yang digunakan pada pewarisan yaitu extend. Kita lihat contoh sintak di dalam Java terdapat extend superclass. Di situ berarti extend superclass. Keuntungan penggunaan inheritance dalam orientasi objek yaitu ketika metode ataupun behavior dideklarasikan dalam superclass, behavior tersebut otomatis diwariskan ke seluruh subclass. Jadi kita tidak mengenkode metode hanya sekali, dan metode tersebut dapat digunakan oleh seluruh subclass. Sebuah subclass hanya perlu mengimplementasikan perbedaan antara dirinya sendiri dan parentnya, yaitu superclass, kelas yang ada di atasnya. Untuk yang ketiga itu ada polymorphism, yaitu kemampuan suatu variabel reference untuk merubah behavior sesuai dengan apa yang dipunyai objek. Polymorphism itu membuat objek-objek yang berasal dari subclass yang berbeda diperlakukan sebagai objek-objek dari satu superclass. Hal ini terjadi ketika memilih metode yang sesuai untuk diimplementasikan ke objek tertentu berdasarkan pada subclass yang memiliki metode bersangkutan. Berikut ini adalah contoh hierarki kelasnya. Ada person, student, dan employee. Untuk menjelaskan polymorphism, mari kita bahas sebuah contoh. Misalnya kita memiliki sebuah metode getName dalam superclass person, dan kita mengoperate metode ini di kedua subclass yaitu student dan employee. Di sini saya buat contoh sintak program dari subclass, superclass, dan employee. Di dalam Java kita dapat membuat referensi dari suatu superclass ke objek dari subclassnya. Sebagai contoh bisa kita lihat di sintak program yang telah saya buat ini. Dan ini merupakan titik referensi person kepada sebuah objek student. Kembali lagi ke metode utama. Ketika kita mencoba memanggil metode getName dari referensi person ref, metode getName dari objek student akan dipanggil. Sekarang jika kita memberi ref kepada objek employee, maka metode getName juga akan dipanggil. Di sini ada contohnya, sintak programnya. Student object, titik referensi person kepada objek student. Dan di sini titik referensi person kepada objek employee. GetName dari kelas employee akan dipanggil pada sintak di sini. Contoh lain yang menggambarkan polymorphism adalah ketika kita mencoba untuk passing referensi kepada metode. Jika kita memiliki sebuah metode static print information yang menerima referensi person sebagai parameter. Di sini saya telah selesai menjelaskan tentang materinya. Saya akan lanjutkan menjelaskan tentang program karakteristik yang dimiliki pemrograman berorientasi objek. Untuk pembuatannya sama seperti tadi, kita pilih new project, kita pilih Java untuk kategori,
dan projectnya yaitu Java application. Kemudian kita klik next. Di sini saya tidak mau mengkliknya karena saya sudah membuatkan contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang encapsulation. Yaitu pembungkusan. Di sini terdapat dua sintak program dengan dua kelas yang berbeda. Yang pertama ada mahasiswa. Di sini menggunakan Java kelas. Untuk sintak programnya, di sini kita menggunakan privat. Jurusan, new value, dan public void untuk pemanggilan dari masing-masing get jurusan. Untuk menampilkan hasilnya, di sini saya menggunakan Java main class. Pada Java main class harus terkoneksi dengan Java class yang kita buat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Saya klik run, lalu run file atau dengan keyboard shift F6. Hasil program dari encapsulation pembungkusan yaitu nama, pemanggilan dari get nama, yaitu nama saya. Untuk pemberian namanya di sini dia dideklarasikan di atas upb.set nama. Untuk pemanggilannya dia menggunakan sistem output friendly, yaitu di nama di sini. Namun keluarnya yang ditampilkan itu upb get nama. Jika ini kita rubah menjadi upb get npm, maka akan berubah yang keluar yaitu npm-nya yang kita inputkan di atasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan inheritance ataupun pewarisan. Di sini ada beberapa contoh. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada tabung. Pemrograman inheritance tentang sebuah tabung, yaitu menghitung jari-jari dari tabung dan luas lingkarannya. Saya akan mencoba menjalankan program pewarisan ini.
Ini merupakan inheritance dari tabung, jadi tidak bisa dijalankan. Itu merupakan kelasnya. Untuk menjalankan program itu kita harus masuk ke Java main class. Di Java main class, untuk menampilkan sintak dari tabung tersebut, kita coba jalankan. Di sini langsung nilainya diinputkan. Jari-jari lingkaran 7.0, luas lingkaran, keliling dari lingkaran. Sedangkan tabung, volume tabung. Untuk sintak programnya terdapat di lingkaran dan tabung ini. Untuk lingkaran, di sini diinputkan jari-jari yaitu 7, sedangkan V-nya yaitu 3.14 berada di sini. Untuk luasnya sudah diperhitungkan di sini sintak programnya. Kemudian ditampilkan di Java class untuk pemanggilan lingkaran dan tabung, berada di new. Dan sintak tabung di sini volume tabungnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polimorfis, yaitu mempunyai banyak bentuk. Di sini saya membuat program polimorfis, yaitu dengan judul cetak tipe data, untuk menyetak tipe data. Tipe data di sini menggunakan integer, double, dan chart. Integer hanya untuk angka, double bisa angka, bisa huruf, dan chart angka mempunyai kapasitas yang lebih sedikit. Untuk program yang dijalankan di sini Java class polimorfis. Di sini untuk sistem outprintln ini untuk mengeluarkan atau menghasilkan tulisan pada saat kita jalankan. Saya akan mencoba menjalankan. Klik run di menu file, kemudian outputnya seperti ini. Cetak data tipe string Sumatera Utara. String berarti tulisan angka, tulisan huruf. Cetak data integer di sini angka, dan cetak tipe double. Double bisa menggunakan tanda koma ataupun
tanda titik, dan char ini hanya N saja. Untuk pemrograman Java kali ini hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat sebagai dasar untuk kita mengetahui tentang pemrograman Java, yaitu pemrograman berorientasi objek. Terima kasih.